Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya di hari ini? Kita bakalan bahas-bahas lagi terkait market bersama dengan equity analyst dari Trebega yaitu Jojo. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita udah sering live juga nih sama Jojo. Jojo kan banyak nih ngasih insight, informasi-informasi, terus juga dia orangnya kan lumayan detail ya. So semoga teman-teman di sini juga bisa banyak belajar di hari ini. Mungkin biar nggak buang-buang waktu, aku langsung invite aja ya si Jojo. Oke. Halo. Wey, oke, udah Hey. masuk ya. Wey. Hey. Jo, gimana Jo? Hah? Ini teman-teman udah rame nih, udah lumayan rame nih yang masuk nih. Pokoknya kalau misalnya Jojo live nih banyak dikasih hint-hint biasanya. Jadi Yes. teman-teman pasti udah nunggu-nungguin lagi kan nih live dari Yoi Jojo. dong. Yoi. Gimana kabarnya Jo? Hah? Baik-baik. Suaranya agak mantul dikit, sorry. Serius? Masih Dikit. mantul nggak? Dikit. Udah enggak kayaknya. Oke, Udah. udah aman. Sorry ya, Ya, ya. halnya ada mantul-mantul mungkin gara-gara wifi ini. Iya, iya. Oh, iya, iya. Oke. Wih udah banyak Ya, ya. Nih Jo nih, ayo ya. kita ngobrol ya di malam hari ini. Ya, selamat pagi kawan-kawan ya. Apa nih? Ya, Oke. Eh, topiknya lanjut dulu. Kelihatan nih Jojo udah gak sabar nih teman-teman pengen ngobrol, Oh jadi iya. langsung jump to the question aja ya. Iya, Oke, iya, iya. Jo, mungkin kita bahas dulu nih terkait market. Ini kan kita udah lama ya gak Hmm. live, kayaknya lebih dari sebulan nih ya. Mungkin bahas-bahas dulu nih Hmm. di market secara makronya, globalnya itu seperti apa. Terus kemarin kan juga ada stimulus dari China ya, yang kebetulan juga bikin kemarin kita sempat net sell beberapa waktu lalu, Ya. baru lagi di hari ini nih gitu. Nah mungkin teman-teman pengen tahu lah dari segi makronya dulu. Oke, mungkin silakan Jojo Ya. bisa di Iya. view-nya. Oke. Ya. Ya sebenarnya kalau makro kan ya tadi kita lihat BI sebenarnya hold ya gitu Ya. intinya. Terus kemarin sempat lah minggu lalu ada drama-drama lah China mau kasih stimulus segala macam. Mm-mm. Bikin IHSG kita kena outflow tapi udah balik lagi soalnya ternyata ya stimulusnya nggak sesuai yang Ya. diharapin kan. Ya. Pas lagi meetingnya nggak keluar angka, terus habis itu ternyata cuma baru berapa ratus bio gitu Dari kan yang mau digelontorin gitu dari yang harusnya berapa triliun, gede banget kan. Ya, intinya sih di sono ya. Terus paling yang seru ini kalau minggu ini kan mau ada pelantikan ya tanggal 20 nanti Betul. kan. Ya paling sekarang yang kita lihat ya katalis-katalisnya lebih ke arah itu aja ya. Biasanya kalau mau pelantikan nih sahamnya naik gitu. Sahamnya pada naik, ya IHSG pada naik. Terus mungkin nanti hari Minggu Senin itu bisa ada sell off lah, sell on news lah biasa gitu. Oke. Cuman paling ya kita paling fokusnya gitu kali ya, cari-cari cuan lah hari ini lah. Intinya gitulah ya topiknya. Terus ya makro ke depannya kita masih lihat saham dulu lah ya. Seasonality juga kalau kita lihat Oktober biasanya hijau kan ya. Terus Betul. ntar November ada merah dikit, biasanya mau window dressing gitu kan buat Desembernya gitu biar lebih enteng intinya. Oke. Cuman ya gitu dulu sih, mungkin overall ya makro sentimen lagi favoring equity dulu lah kita. So far gitu lah, karena mau ada kepastian ntar lagi menteri-menterinya udah mulai pada kelihatan ya kemarin yang datang ke rumah Prabowo siapa aja Ya, gitu-gitu ya. sih. Ya. Oke. Kalau secara dari kita kan dari awal tahun tuh udah lumayan Hmm. banget nih kayak ada beberapa nih Hmm. yang di spill juga lah sama Om Fahrul sama Hmm. lu juga terus Hmm. kayak ada beberapa sektor-sektor yang kemungkinan nih dengan pelantikan apa namanya presidential yang baru ini itu akan terpengaruh gitu. Nah itu Ya. masih sama nggak kira-kira kalau view-nya dari lo? Kayak misalnya kayak consumer, terus juga sempat ada beberapa lah kayak komoditi. Nah itu gimana Jo? Ya, mungkin kalau kita lihat ya, ini kan udah mau pelantikan lah biasa ya. Sebenarnya actually most of the saham itu bakal naik, tapi kita kan pengen cari mana yang paling naik ya. Betul. Sebenarnya memang yang lagi recent lah, mungkin kalian juga udah lebih tahu juga lah. Itu kan beberapa saham-saham politik lah ibaratnya, itu udah mulai pada naik juga kan ya. Udah mulai pada naik, cuma itu kayaknya nggak sustain. Kita lihat yang sustain tuh mungkin mulai betting-betting sama kebijakan-kebijakan yang baru gitu kan. Ya kalau di Prabowo kan, Pak Prabowo kan punya kebijakan kan kayak makan siang gratis gitu kan. Terus juga punya kebijakan ada 3 juta rumah gitu. Mungkin sneak peek awalnya gitu dulu tuh di sisi sana. Dan kemarin juga mungkin yang ditunggu-tunggu sama market, siapa sih the next Menteri Keuangan? Nah kelihatannya kan kalau dari sneak peeknya udah keluar di berita juga, Ibu Sri Mulyani akan tetap menjadi Menteri Keuangan ya sebenarnya. Sebenarnya ini bagus buat ya stabilitas di
banks, terus stabilitas di bond market juga sebenarnya. Karena akhirnya ya Ibu Sri Mulyani ini pawangnya ini masih akan melanjutkan untuk menjaga bond market kita gitu ibaratnya. Dan ya tahun kedepannya menurut saya ini lumayan bagus ya, kayak ini very very balance gitu ya. Jadi Ibu Sri Mulyaninya itu adalah orang yang benar-benar prudent gitu kan. Nah juga Pak Prabowo pengen pro growth gitu. Jadi kita pro growth dengan prudent gitu, ibaratnya gitu. Which ini bagus sih. Ini jadi balancer lah ibaratnya gitu. Dan ya ini mengembalikan kepercayaan investor ya. Kalau kita lihat kemarin, habis ada pengumuman ini USD juga langsung menguat gitu kan ya. Sebenarnya overall gitu dulu lah ya. Nah kalau on saham ya nanti coba deh di follow up deh questionnya. Sebenarnya saham itu banyak banget yang menarik sebenarnya. Oke. Gitu sih. Nah, mungkin ya oke, untuk mungkin merujuk ke yang tadi dulu ya, dengan adanya pelantikan presiden ini kan juga ada ya beberapa yang impact lah ya, terutama kalau misalnya Bu Sri Mulyaninya masih bertahan lah tadi yang lo bilang juga. Nah kira-kira seberapa lama sih, maksudnya kayak ini apakah kita akan lihat view emiten-emiten itu bakalan atau ekonominya itu sampai akhir tahun ini masih akan stabil atau kayak gimana Jo kira-kira sampai akhir tahun ini? Paling hangover kan kalau lihat kemarin kan ekonomi agak kurang oke lah 2024 nih, apalagi kuartal 2, kuartal 3. Nah, cuman kita ngelihat ada kepastian government ini biasanya akan naik dulu lah, saham-saham itu bakal naik dulu lah, ibaratnya ekspektasinya itu jalan dulu nih, karena adanya kepastian dari menteri-menteri yang baru apa aja nanti, terus kira-kira polisinya apa aja gitu yang kita lihat. Nah, terus ya masih oke. Cuman nanti November ini kan ada laporan kuartal 3, jadi kita nggak boleh lupa juga bahwa memang walaupun seandainya marketnya udah ada kepastian, udah ada kabinet barunya, dan udah ada pelantikan juga, udah ada kepastian, tapi result keuangan itu baru keluar itu nanti minggu depan lah mulainya lah. Nah itu sebenarnya lumayan agak bahaya karena laporan-laporan keuangan kan di during ekonomi yang kurang baik ini akan ngasih realita sebenarnya masih kurang oke gitu. Nah cuman makanya Novembernya kemungkinan bakal merah lah gitu. Kita bisa lihat Novembernya mungkin bakal merah mulai Oktober akhir sampai November. Tapi mungkin kita lihat yang ini dulu lah, yang kelihatannya ya sebelum result keluar ini kira-kira apa aja sih yang menarik gitu. Kan ada juga kan yang di benefit juga, walaupun seandainya di kuartal 3 ini ekonomi lagi kurang memburuk, lagi memburuk lah gitu. Adalah banyak saham-saham kan, salah satunya Yapani lah ya. Itu kayak saham-saham yang kayak gitu kan, itu kayak itu udah nggak peduli lah mau fundamental ekonominya kayak gimana gitu loh sebenarnya. Ya anyway ada banyak lagi kan sebenarnya. Mungkin yang bisa kita garis bawain mungkin sektor-sektor ya, kita bisa lihat. Kalau gue sih suka banget sama properti sektor ya sebenarnya nih. Properti sektor ya kita lihat program 3 juta rumah gitu kan ya ibaratnya. Terus juga kemarin kita udah dapat ini kan ya, udah ada kepastian juga tuh kayaknya Menteri Perumahan Rakyat kan sekarang PUPR dipecah ya. Itu menterinya siapa ya, kalian bisa lihat sendirilah di internet ya gitu. Dan ya intinya kalau seandainya mau ngomongin properti, kita lihat udah 10 tahun terakhir ya, itu properti kayaknya sahamnya nggak terlalu kemana-mana juga 5 tahun terakhir lah ya. Kita juga mungkin ngerasa yang punya properti kok harganya kok nggak naik-naik ya. Ibaratnya harga boleh kelihatannya mahal, tapi kalau mau dijual harganya mesti diskon gitu. Jadi kayak kelihatannya nggak untung lah gitu kan. Nah, ini kita ke depannya sih ngelihat kayaknya si Bapak Prabowo ini kan dengan program 3 juta rumah ya. Mungkin gue ngelihatnya gini sih simpelnya ya. Dia tuh pengen benerin properti dulu nih sebenarnya menurut gue. Salah satunya properti nih, terlepas dari makan siang gratis. Kenapa? Karena ini properti banyak orang yang middle up segmen itu pengen jual rumah nggak cair-cair duitnya gitu kan. Padahal kalau duitnya cair tuh bisa buat spending kan sebenarnya. Jadi Pak Prabowo ini pasti pengen kayak untuk biar ini rumahnya nih bisa kejual dulu nih. Makanya kan dikasih insentif dari PPN-nya digratisin, BPHTB mau digratisin gitu kan. Sehingga rumahnya bisa liquid nanti bisa kejual. Nah, kita expect semoga ini juga ke secondary marketnya juga gitu. Jadi kan yang rumah-rumah bekas juga bisa kan. Jadi kayak ya jualan-jualan rumah dapat likuiditas. Nah, sebenarnya ini juga properti sektor ini itu sama kayak programnya Pak Prabowo. Pengen multiplier efek gitu kan ya. Nah, ingin multiplier efek ini sebenarnya selain makan siang gratis itu sebenarnya jualan properti, dan orang yang beli properti nanti kan pada bangun rumah. Bangun rumah itu kan sebenarnya pakai tukang banyak banget kan. Beda nih kalau seandainya kita kayak bangun gedung segala macam, bangun smelter itu pakai banyak orang tapi lebih banyak orang lagi. Itu kalau seandainya bangun rumah gitu. Basically bangun rumah bikin nanti tukang-tukangnya itu spending rokok lebih banyak ya kan. Beli kopi segala macam, pokoknya semua dibeli gitu kan. Dan dia balik lagi ini multiplier-nya ya habis ke properti ya, consumer-nya juga jalan sebenarnya kayak gitu. Nah, cuman
mungkin kita awalin ya, ini intinya properti ini nih likuiditas yang tadinya nggak bisa muter nih, ekonomi jadi muter gara-gara ada orang yang beli rumah dikasih diskon, tapi ada orang yang butuh duit mau jual rumah, itu ya akhirnya cair gitu kan gitu. Nah, makanya mungkin yang pertama-tama Pak Prabowo ini bakal fokus ke ya propertinya dulu. Dan kayaknya kalau kita lihat ya, kalau di properti ada apa sih ya? Anchornya kalau kita lihat market cap paling gede ada Pani lah ya. Kita tahu aduh Pani pokoknya apa ya, kita sangat suka banget lah sama Pani gitu. Nah, lalu yang kedua mungkin kita bisa lihat ya BSDE. Kebetulan kan gue dulu kuliahnya di Prastia Mulia ya, dan sampai sekarang gue masih sering ke BSD lah. Ya, Prastia Mulia kan. Nah, jadi kalau gue lihat ya BSD itu rukonya udah mulai rame gitu. Nggak kalah lah sebenarnya sama PIK, emang PIK lebih rame. Tapi kedua terame gue lihat BSDE sebenarnya lumayan rame juga gitu kan. Nah, jadi ya maksud gue anyway, properti sektor kalau Paninya ini lanjut terus naik, itu kan jadi anchornya ya. Ibaratnya indeks propertinya naik juga kan. Ya semua saham akan ikut lah gitu. Ini kalau ngomong teknis dikit kan, kalau saham kan ada beta tuh nah ya. Beta itu kan sebenarnya independen variabelnya itu kan yang X variabelnya itu kan IHSG-nya, indeksnya gitu kan. Sama lah kayak ke properti juga, ya ibarat orang tuh lihat indeksnya dulu naik apa enggak. Kalau indeksnya naik, which Pani anchornya, ya BSDE dan sebagainya itu ya bakal ngikut juga sebenarnya. Jadi buat kalian yang mungkin nggak suka Pani valuasinya kemahalan atau apa, ya udah beli yang lain juga nggak salah sih menurut gua gitu ya. Which ya itulah ya apa. Jadi gua bener-bener suka banget sama properti gitu ya. Nah terus gimana? Nah terus dari yang properti itu, ini kan juga yang tadi ya subsidi, terus yang 3 juta rumah pun itu kan juga sebenarnya pastinya setiap properti itu juga ngaruhnya juga ke banks ya, Jo. Nah, pasti. Gimana Jo? Maksudnya kayak secara langsung apa banks apa nih yang kira-kira bakalan jadi favorable juga nih dengan kenaikannya properti? Ya, banks gini. Sebenarnya banks itu ada hangover sedikit lah untuk bank-bank yang BUMN ya, Big Four banks kayak Mandiri, BRI, BNI. Kita takut sebenarnya the next government itu kan ada ibaratnya pemerintahan baru, itu bisa ganti manajemennya. Kalau ganti manajemen tuh biasanya ada bersih-bersih dulu. Bersih-bersihnya bank itu bisa mempengaruhi earnings-nya sebenarnya. Nah, tapi di sini ya kita fokus ke private bank-nya dulu lah gitu. Nah, untuk ya apa tahu itu ada yang komen BTN ya, gue lihat ya. Cuman anyway gini sih, BTN itu mungkin masih ada satu resikonya. Resikonya itu adalah gimana nanti apakah bakal diganti gak direkturnya dan sebagainya. Lalu yang kedua, selain itu sebenarnya dia punya likuiditas itu udah lumayan ketat gitu. Jadi yang kita mesti pikirin kira-kira source of fund-nya gimana, bakal disupport atau enggak gitu. Nah cuman gua sih lebih suka bank-bank yang private dulu, private banks, bank-bank swasta. Karena bank swasta ini nggak ada resiko tentang yang tadi ganti-ganti direktur dan sebagainya, lebih nggak ada. Which ya kalau KPR yang rada gede ya BCA, cuman BCA kan mungkin pada boring lah ya dengarnya ya. Nah paling gue suka sama BRIS menurut gue. BRIS itu ceritanya banyak banget. Yang salah satunya bisa jadi benefit dari KPR inilah. Dia tuh kurang lebih KPR-nya itu 20% dari total pinjamannya. Jadi total pinjamannya itu 20% itu ke KPR. Terus yang ketiga paling ada BNGA tuh, valuasinya masih murah juga kan. BNGA itu hampir 20% juga total kontribusi terhadap total kreditnya itu ke KPR gitu. Nah jadi mungkin kalau bank tuh dari dua itu dulu. Sisanya sih kalau BRIS tadi kan ada BRIS sama BNGA ya. Kalau BRIS story-nya sebenarnya selain yang rumah itu ada banyak banget lah gitu. And it will become the bank. NISP itu katanya. Kebetulan kan tadi pertanyaannya kan terkait rumah nih, mungkin ya yang benefit dari rumah ke bank ya. Cuman kalau mau terlepas dari itu, NISP gue tetap suka. Itu Commonwealth ya. Balik lagi sinerginya belum keluar. Itu mungkin bakal kelihatan 2-3 tahun lagi lah. Dan ya kita lihat BBV-nya masih lebih murah dari BNGA gitu. Dia juga bagi dividen payout ratio-nya lumayan loh, bisa ya around berapa 40% biasanya gitu. Dan dia baru mulai bagi dividen itu since tahun lalu baru mulai bagi dividen. Ya, menurut gua NISP itu masih menarik, masih murah. Tapi kita tadi kalau ngomong fokus ke rumah, mau ngomong yang program 3 juta rumah, benefit ke banknya gimana tadi. Tadi kan yang properti udah lah ya, semua properti bagus lah ibaratnya. Ya topik kita Pani lah ibaratnya gitu kan. Dan yang kalau seandainya di banksnya itu ya kita lihat sih BTN pasti bisa kena sentimen positif. Tapi kalau mau ngomong fundamental dan ngomongin resiko dari perubahan manajemennya tadi itu, gua sih lebih suka ya dari maybe BRIS sama BNGA gitu sih. BRIS sama BNGA itu lebih safe lah gitu. BBRI gimana Jo dibandingkan sama BBTN ya? Ya
BRI itu gua tetap itu masih my long term stock pick ya, soalnya balik lagi gini sih, kalau kita lihat ya kan yang mau digedein itu sebenarnya middle low segment ya, itu yang bakal Iya, disupport ya ke depannya. iya. Dan gini, mungkin gua ngomong gampangnya gini ya, jadi gua tuh udah ngecek nih, bahwa kalau seandainya corporate banks itu sekarang rate-nya itu makin turun terus gitu ibaratnya. Jadi Oke. walaupun di saat interest rate kemarin lagi tinggi itu lagi mulai turun terus. Hmm. Nah, jadi ibaratnya nih kalau seandainya bank-bank yang bank corporate itu ada Mandiri, ada BNI, itu lebih sensitifnya itu sama loan rate-nya. Iya, Dan iya. kalau suku bunga diturunin, rate pinjamannya turun itu sebenarnya agak negatif buat bank-bank kayak Mandiri gitu sebenarnya. Nah, Hmm. bedanya kalau seandainya kayak Bank BRI, ibaratnya nih interest rate yang loan-nya itu ini nggak kemana-mana karena udah tinggi. Let's say angkanya 17% lah gitu. Iya. Rate-nya itu udah 17%. Nah, Hmm. ya sedangkan suku bunga mau turun, angka deposito kan turun kan. Iya. Ibaratnya deposito tadinya let's say 5%, 6% gitu, turun. Nah, yang berubah kan yang bawah, artinya marginnya meningkat Oh, kan. Nah, oh. beda kalau seandainya bank kayak Mandiri. Kalau bank kayak Mandiri itu kita lihat ya loan rate kan. Nah, loan rate-nya nih, dia kan kalau Bank Mandiri itu kasanya rada tinggi, kasa tuh dana Iya, murah. iya. Jadi ibaratnya nih yang buat deposito, cost of fund dan sebagainya tuh berubahnya nggak akan signifikan. Hmm. Yang COGS-nya lah, ngomongnya apa, cost-nya itu nggak akan signifikan. Tapi pendapatannya ini turunnya lebih signifikan gitu. Nah, jadi mungkin ya kita lebih suka sama bank yang ini aja ya. Ibaratnya kita lihat mana yang bisa naikin price gitu kalau bank. Yang bisa naik, yang bisa price-nya lebih bertahan, yang marginnya bisa naik. Berarti Ya posisinya itu ya BRI. support Dan UMKM juga, misalnya yang support PMKM itu kan yang bakal jadi next policy. Cuman balik lagi, Ah, takutnya pergantian manajemennya balik. itu, pergantian manajemen. Mhm. Ya kita lihat sih beberapa kali direktur dari BNI sama Mandiri Mhm. itu sebenarnya sering mendatangi acara-acara yang ada di Prabowo gitu, dari Iya, iya. Bapak Royke, dari Pak DJ gitu. Nah, Iya, iya. cuman mungkin kalau dari BRI-nya itu kita belum lihat nih. Ini mungkin kita takutnya lebih risknya kalau di BRI itu ganti manajemennya sebenarnya gitu. Tapi memang impact-nya lama, Jo, kalau bisa ganti manajemen itu. Maksudnya kayak ada berbulan-bulan. Setahunan lah, Oh, setahunan, hampir setahun lah. Karena earningsnya ke impact kan. Tapi habis itu ada kepastian gitu. hmm. Ya takutnya gitu. Dan itu buat story di 2025-nya gitu sih sebenarnya. Ya, Tapi ya. kalau mau pegang tahan lama banget gitu, 2 tahun, 3 tahun lebih lah gitu. Aman. Ya BRI, gue tetap BRI itu gue masih yakin harganya juga udah lumayan turun kan ya. Kapan lagi dapat harga diskon kita nggak ada yang tahu. Betul. Kapan ya itulah pokoknya. BTW Apa? ada yang kerja di OCBC gitu Oh, katanya tuh. Ada yang kerja di kerja di OCBC tadi ya. Iya, yang bagus tuh, suka banknya. Nah, tapi kalau Iya. misalnya kita masih bahas banks dulu ya, Jo. Hmm, Mungkin hmm, laporan keuangan nih kan sebentar lagi mau keluar, tapi hmm. kan Iya, yang 8 month kan udah keluar ya. iya. Kalau misalnya dari laporan keuangannya sebenarnya tapi masih sama, berarti untuk lo misalnya topik lo ini masih sama, berarti BRIS dan BBRI gitu, atau Ya, gimana? gini, kalau di bank itu intinya sih, ini kan kalau ngomongin result ya, kuartal 3 ini kan potong suku bunganya baru September akhir-akhir kan. Iya, Sebenarnya secara result itu yang pasti lumayan oke itu masih tetap bank-bank yang ibaratnya bank-bank yang punya, yang corporate lah, hmm. bank-bank yang corporate. Oh, Sebenarnya pasti result kayak Mandiri masih oke, hmm. BRIS itu pasti masih oke, BCA pasti masih oke gitu secara result gitu. Hmm. Mungkin BRI ini agak tricky gitu. Mungkin baru bisa kelihatan di kuartal 4-nya nanti. Oh, Karena kan suku bunganya baru dipotongnya kan September kemarin, belum berasa lah. ya, ya. Di kuartal 4-nya baru berasa. Dan nggak se-immediate itulah. Kalau banks itu agak pelan-pelan lah ininya. Hmm. Cuman menurut gua kalau result itu ya nanti ya pasti definitely BRIS bagus, terus juga BCA bagus. NISP bakal bagus banget. NISP karena dia juga ada ini kan kemarin yang dari keuntungan dia akuisisi Commonwealth-nya itu bikin earnings-nya itu jadi above lah ibaratnya gitu. Jadi di atas dari estimasi gitu. Ya mungkin itu sih kalau mau yang bagus ya pasti ya around BRI Syariah, BRIS ya kan, BSI. Sorry, kok jadi BRI Syariah? BSI, Bank Syariah Indonesia. Ya, ya. Bank Syariah Indonesia, BCA pasti bagus. Hmm. Terus ya Mandiri harusnya masih oke juga, dan mungkin yang terakhir adalah tadi NISP ya. Oke. Nah, cuman mungkin kalau seandainya mau ngomongin ekspektasi buat 2025, balik Ya, lagi ya. tadi ya, gue lebih ke private banks. Paling kalau mau yang BUMN banks itu paling among dari Big Four terus tambah lagi BRIS, Hmm. gue paling BRIS aja. Oke. BRIS aja yang kemungkinan ya masih oke lah gitu.
Dan kita takut juga sih nanti bank itu dapat penugasan-penugasan ya. Jadi maksudnya penugasan tuh ibaratnya takutnya jadi kayak properti sektor nantilah. Ibaratnya construction. Oh, Takut kayak construction sektor yang dulu lah ibaratnya. Penugasan kan dari negara mesti apa gitu. ya, ya. Karena kan sebenarnya kebijakan ke depannya itu pengen ya ibaratnya banksnya punya likuiditas banyak, jangan ditahan-tahan, dikeluarin gitu, biar bisa mengalir ke masyarakat bawah gitu kan sebenarnya. Nah tapi kan yang bisa bebas untuk ngelakuin mau agresif atau enggak adalah private banks. Makanya gue lebih suka sebenarnya di private bank saja. Private bank saya swasta, BCA, terus ada NISP, BNGA gitu. Sama paling ya itu sih kalau BUMN ya BRI Syariah aja. Bank Syariah Indonesia, BRI Syariah. It will be the next BCA lah for Syariah Banks gitu lah intinya bis. Masih banyak banget itulah story-nya. Ke 5.000 juga masih bisa sih gue yakin. Karena mau masuk MSCI, seandainya mau masuk MSCI itu harga mesti 5.000 kan. Tapi ya gitu sih. Kalau on banks ya ini on banks ya. Ini on bank. Ya. Oke, nah berarti mungkin apalagi nih Jo, kira-kira sektor mungkin sampai yang bisa teman-teman di sini mungkin hold sampai akhir tahun lah, sampai akhir 2024. Kalau dari lo apa kira-kira sektor apa? Gue suka padi. Tadi kan gue udah bilang properti nih. Mungkin gue mau ngomong juga TOTL menarik ya. Ada yang suka TOTL gak di sini deh coba? Nah, ada yang punya barang gak di TOTL? Medco belum dibahas ya nanti ya. TOTL ada yang punya gak nih? Kita fokusnya lagi ke yang related property, construction gitu-gitu nih makanya. Jadi ya basically sebenarnya construction itu adalah sektor yang menarik harusnya menarik. Asalkan bisa memanage leverage-nya, utangnya, ya sama cash flow-nya lah intinya gitu, utang sama cash flow gitu. Nah yang kejadian mungkin sama construction sector, most of the company-nya itu kebanyakan leverage, cash flow-nya nggak bisa dijaga gitu. Ini basically tuh pegang saham-saham construction tuh harusnya udah kayak pegang bond, harusnya gitu. Cuman manajemennya tergantung gitu. Nah menurut gua yang oke itu sebenarnya TOTL. Jadi kalau TOTL itu tuh per September ini itu sebenarnya katanya new kontrak yang barunya itu udah melebihi dari ekspektasi sebenarnya. Kan harusnya kan kalau seandainya di per September itu kan normalnya 75% dari target gitu. Nah ini ternyata udah 96% dari target kontrak barunya. Jadi ini bakal earnings-nya ini bakal ibaratnya highest level lah. Ibaratnya all time high. Jadi keuntungannya labanya ini bakal jadi all time high kemungkinan lah ya. Terus new kontraknya itu sih tadi yang udah baru itu kan tadi. Nah, gue suka banget TOTL, valuasi semua masih masuk, utangnya juga masih bersih, proyek masih banyak. Ini bakal related banyak proyeknya buat bangun data center sebenarnya nanti. Jadi bukan dia jadi perusahaan data center ya, tapi bakal banyak proyek ya bangunin data centernya gitu. Dan apa yang bagus dari TOTL juga sebenarnya dia tuh mesti DP ibaratnya. Jadi kalau seandainya orang-orang mau bangun sama dia tuh mesti DP, DP-nya tuh normal. Sedangkan construction lain mungkin yang kayak PTPP, Adhikaya dan lain-lain gitu lah ya. Itu DP-nya lebih rendah gitu. Nah, makanya ini lebih prudent juga ini sebenarnya. Jadi sebenarnya pegang TOTL tuh kayak pegang bond gitu. Cuman dapat capital gain lagi kan bagi dividen juga dia kan sebenarnya. TOTL menarik TOTL. Ini udah ada yang bilang. Terus kalau ini TOTL katanya. Udah ada yang punya ya. Oh iya tuh. Ini juga, tadi tuh Uzet. Juga teman-teman nih sama Pak Fahrul juga waktu itu udah sempat di-mention awal-awal kita ya. Jadi ini lumayan menarik nih dan tadi masih ya Jo ya untuk yang Ya ini tadi LPKR, APLN, ini SMRA BC menarik lah ya. Cuman LPKR ini nggak tahu ya. Harusnya bisa menarik ya. Cuman ya maybe anyway, properti bakal jalan, semua bakal jalan sih. Ini mau beli properti apa aja harusnya bisa naik sih sebenarnya. Simpelnya gitu aja sih. Karena anchornya balik lagi indeksnya yang penting kalau mau beli ya sebenarnya yang return paling gede balik lagi PANI aja sih kalau gue. Mau ngapain pusing-pusing aja beli PANI aja. Terus habis itu ya gue bukan ngomong gimana ya. Gue kemarin lihat di iklannya itu ya apa segede Surabaya katanya apa si PANI gimana ya. Wah ya udah ya. Ya, banknya banyak ya kalau. Iya. BSDE gue suka juga lah. Anyway, gue ada bias lah kalau BSDE. Gue lihat emang itu rame banget sekarang lah gitu. Sampai saking ramenya tadinya tempat perempatan yang ada lampu merah ditambahin lampu merah sekarang. Itu gampang aja gue. Gue gampang aja gitu. Gila zaman gue tadi belum ada apa-apa loh, masih rawa-rawa loh BSDE. Tuh. Terus ini
apa ya BKSL gue kurang inilah ya, gue kurang ngikutin jujur kalau BKSL. Gue balik lagi, gue fokusnya ke yang jelas nih ya. Terus APLN juga, gue fokus ke yang jelas aja sebenarnya. Oke. Mungkin gue kurang tahu on APLN BKSL ya, kalau seandainya ntar ada yang story gede banget, tapi gue mau yang jelas dulu aja sekarang, yang likuiditasnya bagus juga gitu kan, biar bisa masuk bisa keluar juga gitu kan. Iya. Dan ya segede Surabaya gitu, Pakuwon ya pasti bagus lah, itu akan selalu bagus itu juga. Bagus. Cuman gue balik lagi, kalau mau paling naiknya menurut gue ya itulah ya Pani lah kalau gue lah. Oke. Pani ya. Cuman pasti volatile aja gitu. Terus SSI ya ada view nggak Jo untuk ke SSI? ya industrial kan, mobil China kan banyak bangun pabrik di sini Iya. ya. Ya udah ya basically mau bangun di mana lagi kan ya, industrial estate gitu kan. Ya pasti SSI benefit. Pokoknya ini properti lah. Ini benefit semua lah, ini properti. Oke. Ini properti, ini industrial estate gitu. Pakuwon ya itu Pakuwon bagus. Gua gini, semua properti akan ikut naik. Tapi Iya. gua yang bakal bikin indeks propertinya naik itu ya Pani, karena dia yang paling gede market cap-nya kan. Betul. Baik lagi gitu aja sih. Oh. Dan ya itu tuh tadi tuh kalau yang ininya. Oke. Tadi ada sektor lain nanti lah ya nanti. Ini tadi sebenarnya kan udah ada yang nanya-nanya dikit nih, Medco. Terus apalagi tadi yang ditanya ya? Beberapa. Maha tadi. Aha. Nah, mungkin kalau itu kita bahas dulu deh dari komoditas kali ya, Jo. Kalau dari lo nya nih komoditas, gimana nih untuk sampai akhir tahun, kira-kira masih apa yang menarik nih dari komoditasnya? Komoditas itu gue suka lebih ke batu bara ya, ceritanya masih banyak, terutama batu bara yang banyak IUPK-nya lah. Sama batu bara yang banyak store ke DMO, ke domestik gitu. Itu kan sebenarnya ada PTBA kan, PTBA ya menurut gua masih lanjut lah ya, soalnya MIP-nya itu kan masih belum kelar nih ya, apa deal-dealnya kan udah lebih jelas, cuman katanya masih minta tanda tangan satu menteri lagi ya katanya, yang mana MIP-nya. Nah MIP itu kan ibaratnya pada tahu lah ya MIP apa ya, udah pada tahu belum? MIP itu ya intinya gimana ya? Intinya tuh kan tadinya PTBA kalau jualan itu harga batu baranya murah karena jual ke domestik gitu kan. Sedangkan dia punya mandat buat jual ke domestik gitu. Sedangkan batu bara lain yang kayak ITMG dan lain-lain lebih ke ekspor. Nah, kalau lebih ke ekspor itu ya apa namanya, harganya lebih tinggi karena pakai harga internasional kan. Intinya MIP ini mau menutup kesenjangan itu. Ibaratnya nanti yang banyak ekspor ini harganya nanti ini mesti subsidi ke PTBA-nya biar harganya dapat lebih, kesenjangannya lebih kecil ya. Nah, makanya gua lebih suka ya, makanya PTBA-nya yang lebih di benefit sekarang. Ibaratnya harganya bakal lebih tinggi nanti nih. Itu pasti impact ke laporan keuangannya lumayan gitu. Dan ya story-nya belum kelar, kenapa? MIP-nya kan belum top palu kelar kan ya. Jadi masih ada belum sell on news lah ibaratnya. Terus mungkin story selanjutnya adalah tentang IUPK. IUPK itu ibaratnya izin usaha pertambangannya ada beda lah, yang IUPK sama IUP. Yang IUPK ini intinya royaltinya lebih gede. Royalti yang gede itu bikin margin perusahaannya lebih tipis gitu kan. Nah, ya, saham yang lumayan gede IUPK-nya itu ya salah satunya ya Bumi gitu ibaratnya menurut gua. Dan ya Bumi menarik lah ya menurut gua. Ya kalau mau ngomong politik ya Bumi politically menarik. Terus juga apa, intinya selain politically menarik, Bumi juga yang menarik adalah dia kan mau apa namanya tuh apa ya, yang return earnings-nya mau di reset jadi 0 tuh, gue jadi lupa lagi namanya. Kuasi dia kan mau kuasi nih. Kuasinya masih belum selesai nih ya, kita lihat kayaknya mungkin kuartal 3 laporan keuangannya bisa agak jelek dulu lah ya. Karena ini kan tujuannya dia tuh mesti minus berapa gitu, intinya biar dapat kuasi. Nah kuasi ini nanti buat return earnings-nya itu ke reset jadi 0. Soalnya return earnings dia tuh udah negatifnya tuh banyak banget kan. Nah kalau seandainya dia di reset jadi 0 lagi, nanti itu dia tuh bisa bagi dividen lah, intinya gitu lah. Tujuannya nanti ke depannya bisa buat bagi dividen. Cuman intinya is a good catalyst juga, terlepas dari earnings dan lain-lain, intinya yang IUPK tadi gitu. Dan ya dan mungkin kalau mau ngomongin tentang batu bara lagi, menurut gua yang menarik juga tuh kayak ya Adaro lah ya, menarik. Lika, Toba itu menurut gua udah 3 itu jadi menarik lah. Ya soalnya kan kita lihat ya Adaro selama ini valuasinya itu ketahan kan ya, kalau kita lihat ya. Valuasinya ketahan soalnya kenapa? Ada batu bara. Karena ada batu bara itu fund-fund dari luar negeri itu nggak bisa masuk, nggak bisa invest di dalam. Nah jadinya
caranya kan mereka pisahin tuh perusahaan batu baranya. Memang jadi lepas lah value-nya dari situ. Cuman balik lagi kalau kita ngomongin tentang renewable energy, itu valuasinya tak terhingga ya. Iya. Kita nggak tahu kok valuasinya ke berapa gitu kan. Nah, cuman mungkin ya Adaro ini nanti bakal banyak apa ya, ibaratnya mungkin ada gejolak-gejolak dulu yang namanya ini kan first time ya kejadian Iya, iya. perusahaan Iya, betul. perusahaannya di spin off gitu kan ya, ibaratnya ada AI-nya lagi gitu kan. Iya. Nah, ya anyway itu kan pertama ya. Nanti kita juga mungkin bisa ngelihat hal ini bakal ditiru mungkin sama Indika Energi Oh, juga mungkin ya, oh. sama Toba juga mungkin. Mm-mm. Ya, anyway, Indika Energi kalau nanti ujung-ujungnya batu baranya dijual gitu kan, jadi bersih lagi Indikanya, itu valuasi baru bisa Oh, naik lagi. Toba juga oh, sama. sama. Toba juga dia kelihatannya mau jual batu baranya juga. Hmm. Kalau perusahaan batu baranya dijual, oke, valuasi bisa stretch lagi lah gitu. Jadi ibaratnya bersih, asing bisa masuk semuanya gitu. Oke. Kalau ada Raja, KKGI juga menarik sebenarnya, cuman balik lagi gue sih kalau seandainya ngomongin batu bara tadi, gue lebih suka ya yang ada newsnya yang kelihatan ya, itu yang masih ada story-nya adalah PTBA sih sebenarnya tadi kan. PTBA Bumi menurut gue masih ada story-nya. Terus Oke. kalau seandainya ngomongin yang apa tadi, yang cerita tentang apa tadi ya? Jadi lupa gue. Spin off. Tadi ngomong kemana? Oh ya, yang spin off itu ya. Kita ngelihat ya paling Adaro, Indika itu bisa jadi menarik tuh, boleh dilihat-lihat. Terlepas dari nanti ada volatilitas atau apalah. Ya, Karena kan ini ibaratnya corporate action yang baru pernah terjadi kan ya gitu. betul. Sebenarnya. Ya, Oke. terus iya tuh ini jualan aset ya. Iya, jualan batu baranya itu nanti dijual yang kotor-kotornya. Hmm. Pokoknya dibersihin nanti Indika Energi lah gitu. Terus ya raja saham politik lah ya kayaknya itu. Nggak usah ngomong banyak lah gue, cuman ya kalau percaya dibeli aja gitu kan ya. Iya. Tadi ada yang ngomongin komoditi juga, tadi ada ngomongin Medco dan lain-lain. Gini sih, Medco tuh Iya. tricky. Kita tuh susah sebenarnya. Kalau Medco tuh gimana ya, oil price saja kemarin abis dibilang kan katanya, Israel nggak akan serang kilang minyaknya, serangnya pangkalan militernya aja. Iya, Nah itu kan, wah ya ibaratnya gimana ya, mereka butuh minyak banyak banget kan ya. benar-benar. Ya apa namanya si US-nya Iya. gitu kan yang nge-backing Israel ya. Ya intinya sih Medco ini tricky sebenarnya. Tapi menurut gua ya jangan gimana ya, mau dibeli oke kalau kalian percaya nanti ibaratnya bakal diserang Iran terus kayak kilang minyaknya yang kena gitu. Mm-mm. Tapi di sini balik lagi US itu masih punya kebutuhan tentang oil price-nya itu nggak boleh terlalu naik gitu. Oh, Karena mereka butuh tetap. Nah jadi menurut gua sih yang kayak Medco gitu ya kita netral aja lah dulu view-nya. Kita cari yang pasti-pasti, tadi kan kita punya banyak pilihan kan gitu kan iya. ibaratnya. Kita nggak harus diharuskan masuk saham tertentu gitu. Oh, Ada betul. PANI tadi yang udah pasti, TOTL gitu kan. Iya. Gue yang pasti-pasti aja sih. Sebenarnya kayak yang war ini kita jadi masih ya, kalau untuk oil sebaiknya jangan dulu ya. Ya, Gara-gara masih ada jangan dulu. pure juga Jangan dulu. ya. Sebenarnya terserah sih, itu kan tergantung Oh, kepercayaan yang namanya investasi kan. iya, Cuman iya. maksud gua, kalau gua ada yang lebih pasti, kita kan bisa fleksibel yang pasti aja gitu kan. Oh, Itu iya. tadi itu Iya. ada yang bilang beremes ya. Iya. Ya, beremes sama lah ya, ngikut lah ya, itu intinya. Gold lah ya itu. Ya nanti ya kita lihat aja lah. Beremes harusnya menarik lah. Kan ibaratnya kan ada kepengurusan baru. Ibaratnya kan kalau orang dulu takut sama GCG-nya gitu Iya. kan. Kan udah ada udah ada Bapak Antoni Salimnya di dalam kan. Kita lebih trust lah gitu kalau sama dengan Bapak Antoni Salim gitu kan ya. Jadi Iya. ya kita lihat aja lah nanti nextnya. Menurut gua BRMS itu bisa menarik lah karena itu kan sebenarnya emas lah ya di dalam bisnis emas gitu kan. Dan kita lihat aja nanti ke depannya apakah akan ada kenaikan kapasitas, kenaikan reserve-nya dan sebagainya gitu. Tapi Iya. ya definitely itu tetap menarik gitu. Oh, Dan ya gitu. Wih, Toba bisa 1.000 kan yes. Nyobel. Hah? Toba nih kalau mau ngomong gampang, valuasi batu bara tuh yang paling murah 1 kali PBV itu mungkin ya bisa ke 800 kali ya. Kalau seandainya kejadian nih yang dijualnya bisa dihargai at least 1 kali PBV-nya lah. Iya. On Tobanya gitu lah ya. Oke. Wes, renewable energy nggak angkat. Brand. Brand. Ya brand, ya aduh dijegal itu agak susah ya. Jadi ya kita liatin lah. Gue suka Petronya, mending Petronya. Petronya aja. Petronya aja ya. Nah, itu dapat pinjaman dari BCA dan sebagainya itu kan. Pinjamannya gede loh itu. Pinjamannya kayaknya ada 5 triliun dari BCA kurang lebih tuh. BNI 2 triliunan lah ya. Di total-totalin tuh kayak bisa tujuan gitu ya. Nah,
Oke. Ya lu bayangin aja deh BCA-nya aja deh. BCA itu kalau kasih pinjaman paling konservatif, udah harus jelas dulu bisnisnya ada Iya, gak gitu kan iya, ibaratnya. iya, Nah, benar. itu 5 triliun kalau bunganya 8% aja tuh 400 bio mesti buat bayar 400 M itu mesti buat bayar bunganya kan. Hmm. Coba kalian lihat dah di RTI dah gitu. Earningsnya emang berapa sih gitu? Operating profitnya berapa sih gitu? Udah nutup belum? Nah, kalau belum nutup artinya mau ada bisnis-bisnis yang lebih gede. Oke. Ya kan? Ya, Ya, ya. ya let's see lah gitu Oh, kan. berarti Petro gitu kan. Terus kita juga lihat mungkin cuannya harusnya bisa ada corporate action lagi lah menurut gua lah ya. ya, ya, ya. Itu kan perusahaan batu bara kan sebenarnya. Jangan-jangan kita nggak tahu dia beli batu baranya Indika, jangan-jangan dia beli batu baranya yang si Ya, Toba gitu kan. Dikumpulin di situ kan. Ya, ya, kita lihat aja lah gitu. berarti grup APP ini masih lumayan menarik nih, Jo. Ya, yang menarik menurut gua yang Petronya sih, yang Petronya ya, Petronya. Maybe cuan bisa menarik, tapi Petronya sih, karena Petro ini mungkin jadi source of fund-nya nanti kalau buat cuannya mau akuisisi apa batu bara lah. Ibaratnya dia cari duitnya dari Petro lah, ibaratnya Iya, gitu iya. kan ya. Sama tadi kita udah akhirnya gampang, biasanya kasih pinjaman segitu bayar bunga Iya. berapa, udah bisa bayar bunga belum tuh segitu. Oke. Mepet apa udah bisa gitu. Kalau seandainya belum bisa, tadi tuh 400 bio, ya udah apa namanya berarti earningsnya bakal tambah gede gitu aja Iya. simpelnya. Petro ya. Nih, teman-teman, pokoknya nih dari tadi nih Jojo udah banyak nge-spill nih, Mhm. pokoknya. Iya, Tapi iya, iya. tapi ini live-nya bakalan di-save ya, jadi teman-teman nanti bisa nonton lagi Iya, gitu. iya, iya. Iya. Oke, mungkin sekarang coba nanya-nanya dulu lagi nih, Jo. Tadi Kalau misal kenapa gimana gimana? Enggak apa-apa, lanjut. kalau PTRO, Iya, iya. nanti ya diterima ideas ya, Iya. diterima plus ya, Ya, plus. PTRO. Oke, nah sekarang mungkin kita lebih bahas ke small caps nih, Jo, yang menarik ke akhir tahun. Ya. In my- TOTL lah ya, TOTL. Jasmine cuan banyak, waduh. TOTL sih kata gua itu Ya. menarik lah, fundamental semua masuk semuanya gitu. Terus juga private sector, private company ya. Ya, Maksudnya private company bukan company private, masa swasta. Iya, iya, iya. Swasta ini nggak akan ada pengaruh sama ya tadi polemik dari apa namanya dari Iya, ini iya pergantian ini. Gua suka, dan tadi balik lagi hintnya kontraknya itu udah per September udah 96% dari target. mantap. Berarti pasti above, bakal di Ya. atas dari ekspektasi gitu Ya, intinya. ya. Ya, terus apalagi dari semua cash. Oh, tadi ada nanya BTPS ya. BTPS sih, emang valuasi udah murah sih kalau gue lihat. Cuman gue belum ngelihat bisnis modelnya itu yang baru gimana. Oh. Yang dulu kan arisan dan lain-lain. Cuman ternyata setelah kejadian pandemik dan sebagainya kurang bisa jalan gitu kan. Ya, terus ngomongin small banks BBKP itu gue yakin bakal ada right issue or private placement, karena dia ada modal inti yang mesti ditambahin itu. Karena kalau nggak cukup sesuai sama requirement OJK. Harusnya kejadian di 2024 ini gitu. Terus mungkin small banks apa Arto menarik lah. Arto tuh dia tuh iya ya, bank digital lah, kalau interest rate cut menarik segala macam, economic recovery. Cuman yang menarik dia mau ada direct lending. Direct lending itu ya ibaratnya kan ibaratnya kasih pinjaman itu kayak let's say kayak semacam credit card lah ya. Tapi dikasih cash gitu ke customer, dan itu bisa naikin loan-nya Arto itu by 2 times gitu. Intinya gitu, bisa 2 kali lah. Sama ya, intinya mungkin kalau mau ngomongin TikTok Shop itu belum jalan tuh. Kalau kalian lihat ya, pay later apa namanya, pay letternya TikTok itu, coba deh pakai TikTok, mungkin yang pakai pay letter belum banyak juga kali ini ya. Iya, belum kayak. Itu kenapa sih? Iya, belum terlalu ditongolin gitu kalau seandainya kita lihat ya. Dan maksudnya iya, dan gue udah coba ya. Jadi gue udah coba di TikTok pay letter, kalau gue pencet gitu. Seandainya gue mau daftar pay letternya tuh, kalian coba deh sekalian cari tuh, ada gak tombol pay letternya. Kalau kalian coba yang pengguna Android, kalau seandainya kalian pencet, itu tuh kadang kalian bisa dapat pay letternya yang diservis dari GoPay Later. Terus kadang kalau dipencet bisa diservis sama Atome, kadang bisa juga diservisnya sama Akulaku gitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa lihat yang pinjamannya itu ke Bank Jago, kalau dari beberapa dari financial service yang tadi, itu mungkin ada ada Atome sama ada GoPay Later.
Nah, Atome sama GoPayLater ini ibaratnya probabilitasnya 2 banding 3 lah. Mereka lebih kemungkinan orang yang mencet di Android, kemungkinan dapatnya kalau nggak Atome, si GoPayLater-nya Iya, gitu. iya, Nah, ini iya. menurut gua kalau jalan, sebenarnya the best digital banks yang ada di Indo itu adalah Cbanks gitu. Cuma Iya, sayangnya Cbanks itu nggak listed gitu kan. Nah, paling yang bisa ngelihat lah, kenapa Cbanks itu bisa sukses? mm-mm, Soalnya ada Shopee. Nah, iya, di Shopee-nya itu, ibaratnya itu orang-orang Shopee itu lebih konsumtif gitu. Nggak entah iya, kenapa konsumennya lebih iya, konsumtif. Ketimbang sama yang Tokopedia iya, gitu. Tokopedia tuh iya, kurang konsumtif orangnya. Orangnya kayak kayak gua lah mungkin beli oli di Tokopedia iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, nggak Aku beli di Shopee gitu nah. di Nah, Tokopedia, iya. foto. Nah, tapi ya apa namanya kalau teman-teman gua ada yang apa yang cewek gitu Ya, ya, itu beli beli apa namanya beli baju, ya beli di Shopee gitu bukan oh, nggak menggunakan Tokopedia. Dan betul. mereka lebih lebih impulsif konsumsinya daripada gua. Gua Iya, kalau oli gua banding-bandingin dulu semuanya mana yang lebih murah kan gitu iya, kan. iya. Nah, ya basically intinya Tokopedia akhirnya sama Hmm, TikTok. Nah, hmm. TikTok ini kan lebih impulsif lagi daripada Shopee Nah, sebenarnya iya. kan. Dan Nah, ya kalau pay later-nya jalan juga nanti, ya pinjamannya yang paling benefit siapa? Ya yang paling benefit ya Bang Jago gitu. Dari balik lagi dari oh, GoPay later-nya, dari Atome-nya gitu yang udah jelas dari sekarangnya gitu sih sebenarnya. iya, Jadi iya. ya Bang Jago menarik Hmm, sih menurut ya, gua. oke. Jadi masih ada Um, konsumen yang mungkin mm-mm, mm-mm. Arto ya. Ya, ya. Eh, Apalagi ya Bang kecil ya katanya BCIC mau dibeli di harga 300 tuh nggak tahu dibeli sama siapa Bang Jetras gitu. Intinya lagi banyak corporate action. DNAR juga kalau kita lihat mulai naik ya. Menurut gua small banks itu bakal kemungkinan akan banyak corporate action. Kenapa? Ini Hmm, very urgent. Karena semakin lama kalau kita lihat share-nya komposisinya dari bank buku 4 lah ya, bank KBMI 4 yang bank ya, atas, ya. itu makanin bank-bank kecil terus. Jadi in order buat bank kecil itu market share-nya bisa bertahan, mereka harus Mhm. corporate action. Iya, iya. Harus corporate action jadi ya makanya ya Oh, kita lihat aja gitu. oke, Mhm. oke. Recently juga Panin Ya. PNBN ya. PNBN itu katanya mau dibeli sama Malaysia, sama Bank Mhm. Malaysia di Indo. Mhm. Bank Malaysia di Indo tuh ada BNGA, ada Maybank, Mhm. beberapa bank lagi mungkin yang gua lupa. Mhm. Cuman gua ngelihat yang paling possible kalau beli itu bisa Maybank, bisa juga CIMB. Menurut Oh, gua CIMB itu lumayan mesti beli. Kenapa? Karena waktu itu dia kalah tender buat beli Commonwealth. Jadi ibaratnya dia belum punya source of eh, additional growth gitu. iya, Nah, iya, iya. tapi mungkin yang paling di benefit kalau beli dari ini mungkin PNBN-nya kali ya. Nah, PN. ya PNBN-nya kita lihat aja lah ya. Kalau seandainya dibeli, kita sih expect 1 kali PBV lah, at least gitu. 1 kali PBV itu kalau dibeli lah. Cuman kan katanya di berita 1,5 sampai 2 kali PBV Iya. gitu. Oh. Menurut gua nggak bisa semahal itu. Kecuali ini pembayarnya itu adalah dari Jepang gitu. Oh, Dan kenapa menurut gue yang kali ini PNBN itu mesti ya, bisa kejadian lah. ya. Karena gini loh. Basically kan tadinya udah ada yang mau beli tuh bank dari Jepang dari Jepang lah ibaratnya. Oh, Nah, iya. Jepang ini interest rate-nya itu udah dinaikin kan. Jadi maksudnya capital yang tadinya kalau interest rate rendah itu kan orang lebih pengen invest di Iya. luar gitu kan. Tapi kalau interest rate tinggi kan uang balik dong. Iya. Nah, ini kalau uang balik ibaratnya keluar duitnya lebih nggak mau banyak gitu. Dan kemungkinan kayaknya udah males kayaknya beli juga kan. Nah, makanya gua ngelihat kemungkinan nih mumpung ada bayarnya why not beli Malaysia aja gitu. Ya Hmm. dibeli sama Malaysia. Dan Hmm. ya kita lihat aja nanti bakal kejadian berapa. But at least 1 kali PBV bisa lah gitu. Oke. Terus ini apalagi nih tadi BBKP ya. Dan BBKP ya yang tadi sih kalau kayaknya mau ada corporate action sih. Soalnya dia udah mesti naikin modal intinya. Dia bisa private placement, bisa juga right issue gitu. Mungkin menariknya di situ ya. Mungkin biasa kalau mau ada corporate action nih, apalagi banknya kan masih kurang oke nih. Maksudnya kurang oke dalam belum untung gitu, dan juga dia banknya masih NPL-nya tuh gagal bayarnya masih lumayan tinggi gitu kan. Ya, apa namanya? Jadi kalau seandainya investornya itu either mau private placement kan nambahin modal, Ya. artinya ini adalah positif katalis buat banknya gitu. Ibaratnya Oke. ditambahin modal lah lebih banyak gitu, terlepas dari banknya kurang oke. Iya. Tapi banknya ini nggak bisa cepet beresnya, agak lama. Gue udah lihat di presentationnya, maybe masih 5 tahun lagi aja tuh NPL-nya baru di bawah 7. Nggak bisa cepat, harus pelan-pelan karena Oh. ya running business bank itu nggak semudah itu sebenarnya. Oh, gitu ya. Gitu sih sebenarnya. Cuman balik lagi nih kalau BBKP atau apa, gue kalau duit gede taruh BRIS. Oh, gitu ya. BRIS Balik ya, itu belum, guys, BRIS itu belum masuk MSCI gitu Iya. loh. Gua gitu aja deh kalau di bank. Dari among all banks, BRIS itu belum masuk MSCI dan itu BCA ibaratnya BCA versi syariah Syariah. menurut gua. Oke. It's very good lah gitu.
Dan ada apa lagi tadi nih? Elsa Auto ya. Nih, Elsa Wintermar sebenarnya menarik juga. Kalau Onex Government kan katanya pengen gedein eksplorasi minyaknya, pengen ningkatin production minyaknya lagi biar kita nggak terlalu sama impor lah, ibaratnya nggak terlalu banyak sama impor gitu kan. Oke. Nah, jadi ya apa namanya? Elsa sama Wintermar ini yang bakal jadi oil support. Oil support tuh eksplorasi, kapalnya dipakai buat eksplorasi lah gitu. Yang paling yang kita cover tuh ada Wintermar juga gitu. Mungkin ntar bisa baca reportnya di Terima Ideas lah itu. Betul. Waktu itu head of research-nya aku yang buat tuh waktu itu. Tentang ini. Apa nih? Bang Victoria. Belum terlalu dengar apa-apa sih tadi itu kalau Bang Victoria. Oke. Terus sama sektor asuransi menarik tuh, tadi ada yang nanya Tugu ya, gue baru ingat. Tugu menarik. Tahun depan kan katanya kan ceritanya tuh mobil semua udah wajib asuransi dan sebagainya ya. Setahu gue Tugu tuh kurang lebih 15%-nya lah kayaknya itu dikontribusiin dari asuransi mobil, masih kecil. Nah, kalau masih kecil room floor dot-nya tuh masih gede lah ibaratnya. Terus juga balik lagi gini kan, sebenarnya Tugu ada Tugu Syariah. Gue dengar katanya ada yang bilang mau dijual lah dan sebagainya. Menurut gue Tugu Syariah bisa jadi nggak jadi dijual karena belajar dari BSI, dari Bank Syariah Indonesia, itu kita lihat dia bisnis apa aja produk yang dengan compliance syariah itu ternyata produknya laku gitu. Produk laku di jualan emas dengan pinjaman itu udah nyampe hampir 10 triliun. Itu laku ternyata gitu. Kita lihat ternyata laku loh, apa namanya? Dan sorry? Malahan sayang ya sebenarnya kalau Tugu Syariah dijual, malahan sayang gitu. Sebenarnya sayang, dan kita mungkin lihat orang kurang suka Tugunya mungkin gara-gara wah ini lihat Pertamina nih mesti bantuin Pertamina dan sebagainya, tapi bisnis gedenya nanti mungkin di syariahnya, jangan-jangan nih. Karena ya di syariahnya balik lagi tadi every product yang di Bank Syariah itu jalan, ya ini yang di Tugu ini juga harusnya bisa jalan gitu. Terus ya apalagi ya? Ini apa nih? Kenapa Bang Asia dari Jepang, Korea, dan Thailand lebih ekspansif ke Indonesia, sedangkan bank dari Eropa dan Amerika lebih memilih hengkang dari Indonesia? Ya, basically running banks itu nggak semudah itu, makanya balik lagi. Salah satu gini lah, ini kan agak ada beda benuanya ya. Kalau seandainya Indonesia itu kan Asia gitu ya. Asia tuh punya culture beda lah ibaratnya. Bank-bank di luar culture-nya juga beda. Makanya kalau kita lihat yang survive ya bank-bank yang Asia, mungkin Bank Singapura buka di Indonesia masih bisa jalan juga. Dan mungkin dia mesti punya contoh lagi nih, OCBC, NISP. Banknya dulu NISP kan. NISP itu benar-benar kuat di Jawa Barat gitu. Nah, kalau kita lihat ya di Jawa Barat kuat, udah punya DNA lokalnya tuh lumayan kuat. Nah, DNA lokal ini yang kuat ini baru orang ada customer loyalnya yang akhirnya bisa bikin bank itu tambah gede gitu. Gitu. Balik lagi sama juga CIMB, Niaga, Bank Niaga dulu kan. DNA lokalnya udah kuat gitu. Nah, tapi kalau seandainya bank tiba-tiba buka dari luar gitu ya, paling fokusnya kalau buat konsumen susah. Fokusnya bank luar itu ya paling ujung-ujungnya buat corporate, buat kantor-kantor gitu, buat perusahaan-perusahaan gitu. Cara culture-nya juga yang bikin dia susah untuk kayak survive itu karena juga culture. Iya, culture is gini loh, pengguna bank di KBMI 3, balik lagi yang gue cerita tadi. Kalau kita persaingan di KBMI 4 bank-bank gede, bank-bank gede itu ya ibaratnya mereka itu punya benefit cost-nya lebih murah, cost of fund-nya lebih murah. Kita kalau nabung di BCA kita bayar admin kan, bukan dapat bunga kan, ibaratnya gitu. Dan banyak yang mau pakai ATM itu kan. Nah, ibaratnya itu kan banknya nggak bayar bunga, tapi duitnya diputerin buat dipinjemin ke orang lain lagi kan. Betul. Nah, yang punya benefit itu ya bank-bank di bank gede, BCA, BRI, Mandiri, BNI. Nah, kalau bank KBMI 3 ini susahnya apa? Dia nggak bisa kasih suku bunga yang lebih murah gitu. Mau minjem bunganya nggak bisa lebih murah. Jadi yang penting apa? Loyalitas gitu. Nah, bank-bank dari luar Eropa nggak mungkin bisa menyentuh KBMI 4-nya gitu. Yang dia bisa sentuh mungkin di KBMI 3. Sedangkan KBMI 3 itu lawannya KBMI 4 yang tadi bisa kasih bunga lebih murah. Nah, makanya bank-bank KBMI 3 ini ya susah kalau seandainya nggak ada DNA lokalnya. Mesti ada DNA lokal, terus mesti ya loyal juga customernya gitu. Sama harus ada beberapa edge lah. Kayak OCBC itu edge-nya satu, USD loan-nya lumayan gede dan dia kasih bunganya lumayan murah. Kenapa? Karena OCBC itu kalau kasih pinjaman USD itu dikombin sama yang Singapura. Yang di Singapura itu kan bunganya lebih murah. Jadi mereka kasih kayak 50-50 lah gitu. Nyampe di customer lebih murah. Tapi di laporan keuangannya bisa lebih mahal daripada punyanya even Mandiri gitu. Itu gue udah cek. 50 basis lebih mahal gitu. Intinya gitu sih kalau seandainya kita. Iya. Baru tahu ya. Ya
basically gitu sih kalau bank-bank kenapa susah. Oh, Terus kita suka itu apa TWR ya, TWR apa ya interest oh, rate sensitive gitu kan. Tower. Kenapa oh, kita suka TWR itu katanya mau right issue juga. Gue ya, lupa angkanya kayak kalau nggak salah 4,5 ya, triliun ya kalau nggak salah. Yon, ya, Itu di angka 900 ya ya, katanya price-nya. Harga atas betul, gitu kan. betul, betul. Ya, menurut gua menarik lah buat dibeli dan 4,5 triliun ini itu kan tujuannya buat bayar debt juga tuh salah satunya. Oke, Debtnya tuh lupa berapa angkanya di atas 7 triliun gitu ibaratnya. Tapi ini lumayan ngebersihin. Ibaratnya saat interest rate-nya masih rada tinggi, itu dia bayarnya biar lunas kan. Nanti ya, pada saat interest rate udah rendah dia ngutang lagi dapat harga lebih murah gitu. Nah, oh, jadi basically ya that's the business work-nya lah gitu. ya, Terus sisanya tadi ada yang nanya ISAT dan sebagainya. Gue jujur kalau telco, gue sih basically gini, gue suka company yang bisa price-nya naik. Price itu bukan saham nih, maksudnya ASP-nya bisnis, jualan oh, harganya bisa dinaikin. harga rata-rata, Gitu, harganya bisa dinaikin. Mm, Jadi kalau seandainya bisnis mau barang dagangannya, harganya bisa naik. ya, Gitu. Cost-nya ya oke lah, tapi harganya bisa naik dulu. Nah, oke, harga bisa naik dan volume. Nah, volumenya ini sebenarnya adalah proksi ke makro aja. Mm, Kalau makronya bagus, volume naik. Kalau makronya kurang bagus, volume turun. oh gitu, Nah, makanya gue lebih suka yang harganya ini bisa naik, mm, volume ya ikut makro aja. Kalau oh, makronya bagus dia naik, makronya lagi jelek dia mm, turun. Gue nggak suka yang paksain price-nya turun, volumenya biar naik gitu. oh, Itu gue kurang suka. Kayak gitu basically. Nah, mungkin kalau on telco-telcoan masih kurang menarik buat sekarang. Tapi kalau seandainya merger Friend XL ini akhirnya berhasil, mm, itu bisa ngurangin persaingan yang tadinya saingan ada 4 jadi cuma 3 gitu. ya Nah, betul, makin dikit persaingan mereka nggak usah war gitu kan lama-lama. iya, ya, But ya let's see ya, karena kan kayaknya mergernya ini masih belum kelar-kelar ya. iya Belum belum, kelar-kelar. mungkin, Nanti mungkin benefitnya next year kali ya. nggak tahu ya di next year ya, oke, Iya ya, kita lihat sih lah, kita lihat aja. mhm. Cuman yang gue balik lagi Bulis tadi yang properti-propertian sih Iya, sebenarnya. ya, ya, lebih ke properti ya. Ini ada yang nanya nih beberapa nih, auto, Hmm. cars, gimana Hmm. Jo? Nggak, mungkin Ya, sebelum Cars, Cars jujur gue nggak bisa bicara banyak ini sama Iya. Jojan. Cuman ya gua kurang kurang capable kayaknya kalau ngomongin Ya, Cars nanti nih apa. kita bahas Soalnya ini lebih ke gua soalnya lebih ke funda story juga nih, maksudnya terlepas dari trading idea, kita Iya, juga yang ada hitungannya nih kalau gua. Cuman kalau kayak auto tetap menarik lah ya itu apa. Ya, proksinya sebenarnya kalau purchasing power balik, auto bisa bagus. Dan ini sebenarnya perusahaan yang cukup stable juga kan, karena kan spare part mobil tetap dibutuhin gitu kan. Apalagi ntar Desember udah mau liburan lah dan sebagainya gitu kan. ya, Ya pasti orang butuh servis tetap lah. Gua aja masih servis mobil terus gitu. Dan betul. yang paling penting gini, kalau purchasing power lanjut, ekonomi muternya makin kencang, mobil makin macet, makin banyak traffic itu, Mm-mm. intinya sih ya makin servis lah orang Ya, gitu. ya, ya. Ya auto. Oke, tetap dibutuhin. Mm-mm. Mhm. ESA katanya mau masuk ke petrochemical ya. Kita lihat valuasinya TPI aja lah paling itu kalau ESA ya. Oh, Gampangnya. Kalau seandainya bisa kejadian gitu. oke. Maha tadi ya sorry ya itu Maha menurut gua tetap menarik ya. Gue dengar teman gua tuh ada yang sempat ke daerah Kalimantan kalau nggak salah. Nah intinya tuh gue lupa daerah mana Kalimantan kayaknya apa daerah mana. Cuman intinya dia ngelihat tambang itu kan sebenarnya tambang batu bara itu kan sebenarnya dekat pinggiran laut kan. Iya, Jadi kayak dekat pinggiran makanya biasanya pakai kapal gitu kan. Nah oke. ini lama-lama nih tambangnya itu mulai ke darat gitu. Mungkin nanti ke Jadi depannya nggak itu butuh. kita lihat. Hah? Jadi lebih nggak butuh kapal atau gimana? Jadi ya Maha itu kan lebih banyak yang penyupport ibaratnya dari tempat tambangnya ke tempat pengolahannya gitu kan. Mhm. Nah itu pakainya mobil, dia kan truk kan jualnya kan maksudnya lebih ke alat transportasi darat kan. Ya nanti ke depannya sih kalau seandainya pinggir-pinggirnya udah habis ya makin lama makin ke darat ya udah mesti Oh, pakai mahal lah gitu. Ibaratnya ini story yang lebih panjang makanya valuasinya itu juga lebih premium. oh, Karena ibaratnya mungkin yang kapal nanti mungkin lama-lama nggak dipakai. Nah, yang Maha ini lebih dipakai nanti ke depannya. oh, Makanya valuasinya lebih mahal daripada TPMA. Nah, kan iya, iya. TPMA kapalnya, Maha itu daratnya. Intinya gitu sih Oke. sebenarnya. Oh gitu Mendek, ya. Jadi lama-lama mungkin mendek. udah nggak begitu banyak lah ya untuk jalur Hmm. lautnya gitu, lebih jalur darat gitu maksudnya Jo ya. Ya. Oh, oke. Ya, Ini aduh. foto ya Jo. Ya banget. Masih Sawit. boleh. Oke. Tadi Foru ya? Foru. Aduh, itu family. Ya, kalau percaya beli aja ntar baca-baca info dulu lah, biar PR lah itu lah Foru apa.
Forum-forum baca-baca aja kalau seandainya ntar ketemu ini ya biar 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 seru lah ya, dilihat-lihat dulu lah ya. Terus apa namanya, ada apa lagi nih? Udah dibahas Pani nih. tadi tadi Pani udah kan ya, energi. Saratoga, gimana Saratoga sih sama kayak Adar ya? Misalnya dia Ya ya, Propsika ya. Adaro sama maybe saham politik juga lah, balik lagi Iya. gitu. Gitu. Terus apa Bayan Games TPI XL ini games maybe ada something ya yang gue masih even gue kurang tahu. Pokoknya grup dari Sinarmas ini susah ditebak sebenarnya. Oke. Cuman ya kayak DSSA rumor katanya mau beli Asiatanya kan katanya. Ya, Friend ya. Excel merger. Abis itu seandainya surviving entity-nya yang dari Friend Excel jadi XL kan nanti. Iya. Terus ada XL Asiatanya katanya mau dibeli sama DSSA-nya. Iya. Itu very banyak banget mozaik story-nya gitu. Jadi kita lihat aja Sawit apa ada analis kita sih Sawit dia masih suka lah sebenarnya. Karena kan Iya. kemarin yang teksnya itu basically bracketnya itu katanya apa nggak jadi udah nggak pakai bracket lagi katanya tuh. Jadi Oh, bisa lebih pajaknya bisa teksnya bisa lebih murah kan katanya. mhm. Anyway ya kalau mau yang prime intinya ada DSNG sama TAPG lah itu apa tanaman-tanamannya masih pada prime ya. Iya, Mas. Dibandingin sama yang lain lah ya. Jadi kita paling suka sama itu. Pasti kalau lihat Trimega juga adanya DSNG TAPG aja sih, TAPG gitu topik kita. Terus apalagi ini oh TNCA ada news TNCA ada something lah. Itu masuk ke filteran backdoor listing kita lah. Cuman let's see aja nih TNCA bakal apa ya isinya itu kita masih belum tahu. Kemarin kan katanya mau dimasukin Stako Mandiri. Cuman kayaknya bakal company lain yang bakal masukin. But let's see aja. Backdoor bakal banyak cerita juga nih karena kan backdoor lebih murah daripada IPO kan gitu basically. PGEO ya PGEO gua masih kurang, gue belum tahu sih ada story apa lagi ya. Yang jelas-jelas aja lah tadi, yang jelas-jelas dulu aja. PGO mungkin bagus, fundamentally bagus, tapi mungkin kalau ada yang lebih alpha, gue cari yang alpha stock aja nih sekarang gitu. Oke. Terus ini Astra, Telkom semua. Astra definitely, Telkom itu ntar bakal play-nya window dressing lah nanti ya. Play-nya window dressing nanti habis November beli, Desember, Januari pasti naik gitu-gitu kan. MAPI tadi ya, consumer semuanya menarik lah. Tadi pokoknya saya yakin ini next government ini bakal fokus buat yang properti dulu tadi. Iya. Biar orang bisa kejual, biar ada yang beli buat bisnis, yang kejual nanti dapat duitnya bisa buat konsumsi, stimulus konsumsi lah gitu. Betul. Ada yang bilang taksi ya. Taksi ini taksi kita lihatnya nanti masyarakatnya masih banyak juga ya. Hopefully kita lihat aja kalau tiba-tiba Grab backdoor tapi kayaknya itu terlalu jauh lah. Apa terlalu jauh lah. Gitu. Ini banyak banget ini. Banyak banget ini. Semakin malam justru semakin banyak yang nanya ya Jo, oke? Iya. ADMR, Das IPO gue kayak bagus sih dengar-dengar. Kenapa sorry? ADMR ada view nggak? ADMR ya apa? Menurut gue sih bakal tetap bagus ya. Apalagi kan ya mau ada corporate actionnya dari Adaro-nya itu kan sebenarnya. Basically ya kalau orang-orang yang masih suka batu bara nanti ya beli aja yang batu baranya langsung aja sih gitu. Ya tinggal itu pilihan aja menurut gue. Tapi ya maybe gue lebih suka Adaro-nya kali ya. Nanti apa balik lagi kalau jadi renewable energy valuasi bisa tinggi lah, lebih selangit gitu kan. Iya. Intinya gitu sih. Tapi ya batu bara tetap bagus balik lagi. Oke. Next government itu harus fokus ke komoditi paling gede kita adalah batu bara. Kenapa mesti fokus ke komoditi juga? Biar kita karena account-nya nggak defisit kelebaran. Jadi kan pendapatan negara juga mesti masuk kan. Nah, cara buat ngekompensasi dari spendingnya subsidi-subsidinya adalah ya harus dari ya salah satu komoditas. Komoditas kita di-push semuanya. Di-push biar kita pendapatan negaranya bisa nge-backup itu. Gitu sih sebenarnya. Buset, ada yang bilang oasa. UNVR, aduh banyak banget. Oh, Ya, Jo, banget. mungkin bahas ini. Tadi kan ada yang Ibu Menteri ya, Menteri Keuangan tadi ngomongin soal anti dumping tarif itu loh, yang soal keramik. Nah, itu mungkin bisa jelasin sedikit nggak Jo, kayak itu tuh apa gitu dan pengaruhnya tuh apa sih sebenarnya gitu? Ya, anti dumping sih basically kan gini. Jadi banyak keramik-keramik dari China itu harganya jual kemurahan kan. Yang keramik-keramik itu intinya bakal ada anti dumping, jadi dikasih tarif lagi tuh buat buat brand-brand dari China gitu. Intinya tadinya tuh harganya mungkin bisa kurang lebih bisa hampir 20% lebih murah nih kalau belinya keramik-keramik China gitu. Nah, nanti dengan adanya tarif anti dumping yang baru ini itu bakal bikin harganya jadi setara lah ibaratnya gitu. Jadi ya it will be positif buat Arna karena selama ini ya orang nggak beli Arna, belinya maksudnya Arna ini beli produk keramik
kayak gitu kan ya. Nah, ya nanti dia bakal beli keramiknya Arna lagi lah kalau harganya udah sama lah ibaratnya gitu. Karena ya 20% lebih murah ya kita beli yang produk China lah gitu. Cuman anti dumping ini akhirnya ya ini udah salah satu indikasi bahwa the next government juga lebih nasionalis gitu. Ya maksudnya kita bakal support brand lokal, kita nggak mau sampai duitnya keluar buat beliin barang-barang China gitu. Dan ya kelihatannya lumayan udah mulai kelihatan menjanjikan lah next government nih. Lihat ada polisi-polisi ini. Anyway, Arna bagus. Ada potensi sebenarnya bukan cuma hanya keramik aja ya nanti yang bakalan kayak gitu. Pasti semuanya itu I believe next government lebih nasionalis lah. Dia bakal nasionalis, support UMKM. Ya udah kelihatan lah dari polisinya semua middle segment lebih disupport gitu. Intinya gitu sih.